Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bobro Pevan FX. Video kali ini saya akan berkongsi tentang peraturan supply and demand ataupun peraturan cara kita trading mengikut pemahaman supply and demand. Look to the left adalah salah satu peraturan supply and demand, dan peraturan supply and demand kita ada 5 peraturan supply and demand dan salah satunya adalah look to the left. Ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Sekiranya kita tahu menggunakan ataupun kita menggunakan peraturan ini ataupun pemahaman ini, kita akan tahu di mana tempat entry, kita akan tahu di mana untuk kita letak BE, dan kita akan tahu sama ada kita mau meneruskan menambah lot ataupun kita akan close sebagai take profit ataupun TP kita. Apa yang dimaksudkan dengan look to the left adalah traffic light. Siapa yang ada belajar dengan saya tentang traffic light itu mereka akan tahu. Oke, saya ulang balik, look to the left adalah traffic light. Traffic light ini terbagi kepada dua, oke? Terbagi kepada dua, yaitu untuk sell dan untuk buy. Oke, untuk sell dan untuk buy. Manakala traffic light untuk sell kita membuat sell adalah buy zone, dan untuk buy, traffic light untuk buy adalah demand zone ataupun support. Supply zone ini adalah resistance, seperti inilah. Ini adalah resistance puncak, dan lura ini adalah demand zone, oke? Sangat-sangat senang. Jadi kamu kena screenshot nih dan kamu kena paham macam mana kita apply look to the left ataupun peraturan supply and demand ini di dalam trading forex kita. Saya harap kamu paham nih. Jadi kita akan tengok daripada sini ya. Kita akan trading market daripada sini ya. First kali price membuat penurunan, kita nampak price membuat penurunan. So kita tidak akan tengok di sebelah kiri sini sebab kita bermula daripada warna hijau nih atau warna biru nih. Jadi apabila price membuat penurunan, kita expect price akan membuat sell, jangan membuat buy. Oke, kita tidak boleh membuat buy sini. Kalau kita membuat buy sini, kita kena tengok traffic light di sebelah kiri. Oke, jadi kita akan nampak price sedang membuat penurunan dan kita akan tunggu price naik. Price naik adalah buy. Oke, traffic light untuk buy adalah, kita check out balik nota, traffic light untuk buy adalah demand zone. Oke, so kita akan tengok balik sini. Traffic light untuk buy adalah demand zone. Di mana demand zone yang paling terbaru? So ini adalah demand zone yang terbaru di area sini, dan di area sini ada demand zone yang terbaru. Nampak nih ya. Ini adalah demand zone. So kalau kita masuk di time frame M30, kamu akan nampak di area sini ada demand zone. Di area sini demand zone, ini adalah demand zone yang terbaru. Oke. Ini adalah demand zone yang terbaru. So, sebelum price sampai, ini adalah price sedang membuat buy, oke? Kamu kena ingat pergerakan price sedang membuat buy. Traffic light untuk buy, look to the left adalah demand zone. So, demand zone di area sini kita tandakan ini adalah demand zone. Selalu tengok demand zone traffic light yang terbaru, oke? Kita mesti fokus kepada traffic light yang terbaru setelah ada supply ataupun demand zone, oke? Ataupun resistance. Apabila price sampai di traffic light, price akan membuat penurunan, dan di sini kita akan membuat sell. Sebab di area sini adalah downtrend. Sini kita akan membuat sell. Price mantul sedikit dan price membuat penurunan, oke? Dan apabila price membuat buy balik, kita akan entry balik di area sini dan price membuat penurunan. Oke. Ini adalah TL untuk sell, oke? Traffic light untuk sell, TL untuk sell. Oke, ini adalah traffic light untuk sell. Kita membuat sell. Sampai di sini kita akan expect price akan membuat sell. Bila sampai price naik lagi, kita akan membuat sell lagi. Sampai di mana? Sampai di sini. Oke. Jadi kita sudah jumpa tempat kita entry. Traffic light untuk kita entry, oke? Dan sekarang apabila kita sudah jumpa traffic light tempat kita entry, kita sekarang mencari
traffic light untuk kita membuat apa? Untuk kita membuat take profit. Take profit. Sekarang kita membuat sell, kita akan cari traffic light untuk sell. Traffic light untuk sell. Traffic light untuk sell adalah supply zone ataupun resistance. Oke, so kita kena cari traffic light untuk sell. Traffic light untuk sell, look to the left, disitulah kita punya take profit. Oke, so kita akan tengok sekiranya kita membuat sell, kita akan pastikan kita punya supply zone yang berada di demand zone yang terbaru. Ini adalah demand zone ini adalah demand zone. Oke, saya tandakan. Ini adalah demand zone. Oke. Dan di area sinilah tempat kita mencari. Tentunya di sini ya. Nah, di demand zone sini, ini demand zone. Di area sini tempat kita mencari take profit ataupun traffic light untuk sell. Kalau saya delete Oke, so traffic light untuk sell kita tidak melihat yang terbaru sini ya. Kita akan melihat daripada supply zone, daripada demand zone yang terbaru. So kita tengok kita masuk H1. So ini adalah downtrend dan apabila price membuat kenaikan di area sini adalah demand zone, di mana supply zone yang terbaru. Ini demand zone, yang ini supply zone, yang ini demand zone, dan yang ini supply zone tapi bukan supply zone yang valid sebab yang ini lebih tinggi daripada supply zone area sini, lebih tinggi daripada area sini. Coba kita masuk time frame kecil. Kamu nampakkah supply zone ini lebih tinggi daripada supply zone yang area sini? Ini pun supply zone tapi yang sini lebih tinggi. Oke, so kita akan nampak supply zone yang paling bagus. Kita ambil area sini. Oke, ini adalah traffic light untuk swap zone sell. Oke, tarik sini dan kita akan tandakan yang paling tinggi ya. Kena ambil yang paling tinggi. Oke, di area sini, dan di area sini juga traffic light untuk kita membuat buy. Oke. Traffic light untuk kita membuat buy. So, nampak kena sentuh. Apabila price membuat penurunan, kita akan cari demand zone. Sekali lagi saya ulang kita akan cari demand zone, kita akan cari supply zone yang paling terbaru, paling latest di kawasan demand zone ini. Oke. Apabila kita sudah masuk di time frame H1, kita tidak berapa jelas kita masuk M30. Dan di sini baru kita nampak jelas bahwa price membuat penurunan, naik, turun, dan naik. So ini adalah supply zone kita. Di area sini pun supply zone, area sini pun supply zone. Tapi yang terbaru di area sini. Dan akhirnya kita membuat buy. Price sampai di traffic light lagi, kita akan buat sell. Price sampai traffic light lagi di area sini, kita akan membuat buy sampai di sini, dan akhirnya price sampai di area sini. Akhirnya price masuk di area sini lagi, kita akan membuat sell. Dan kita membuat sell, price masuk balik, kita tambah layer. Pas itu price apabila sampai sini kena take profit, kita coba untuk membuat buy tapi price sudah kena break. So kita loss satu kali, kita profit berapa kali? 5 kali kita profit, 1 kali kita loss. Oke, so begitu maksudnya tentang traffic light. Mau kena ingat nih. Nah, ingat ini traffic light. Sebab ini adalah sangat-sangat penting peraturan supply and demand ataupun pemahaman kita tentang supply and demand, di mana ramai trader ataupun cigu-cigu yang bagi tahu look to the left, oke? Tapi kita tidak boleh terlalu look to the left Jangan over. Kalau kita look to the left sampai area sini, kita pasti akan kena lipat. Semakin kiri kita tengok, makin banyak kemungkinan akan berlaku di dalam setup. Dan semakin susah untuk kita belajar membaca market. So itu saya nasihatkan kepada trader-trader yang mau belajar, just tengok
sebelah kiri, jangan terlampau kiri lah. Jangan terlampau kiri atau terlalu kiri. So kita akan teruskan dengan reading market dengan menggunakan teknik look to the left ataupun traffic light. So kita apabila kita kena breakout di area sini, so kita sudah kena stop loss. Stop loss kita di mana? Di area bawah nih. Oke, kalau stop loss kita di area bawah nih, kita sudah kena stop loss. Betul lah, price turun, kita sudah stop loss, kita rugilah. Apabila price naik, apabila price naik, price membuat penurunan dan naik semula, di mana traffic light kita seterusnya. Oke, so kita tengok look to the left. 2 dan 3 beberapa kali. So kita boleh expect di area sini adalah tempat kita punya root base. Apabila root base telah di break, secara otomatis sudah menjadi swap zone dan root traffic light untuk buy kita secara otomatis menjadi traffic light untuk sell, sebab dia swap zone sudah kan, sudah berlaku reversal. Oke, sudah berlaku reversal di area sini. Apabila price sudah membreak, kita tunggu price di sini untuk membuat sell. Price sudah tunggu, price sudah turun, naik sedikit, kita ambil take profit kita di mana traffic light yang pertama. Oke, traffic light yang pertama berada untuk kita punya untuk sell kita. Traffic light yang pertama adalah ini untuk sell. Swap zone lah, ini ada susah sedikit untuk kamu paham, tapi nanti saya coba untuk lukis. Dan untuk kita mencari SL, apabila kita membuat sell, kita tarik 30 pips, sekiranya ada 30 pips sampai sini, lebih kurang sampai sini. Jangan terlalu kecil lah kamu punya, jangan terlampau kecil kamu punya SL lah, sebab kamu akan menyesal juga itu kalau price membuat penurunan. Oke. So di sini SL kita sekitar 30 pips, oke. Dan apabila price menyentuh warna kuning ini, kita akan membuat sell, oke. Apabila price menyentuh warna kuning nih, kita akan buat sell. Bila price breakout di area sini, kita tunggu price turun sampai mana dan kita tunggu price akan reversal, price akan membuat retracement, mengambil kita punya order sell di sini. So area sini adalah kita punya traffic light untuk sell. Traffic light untuk sell ini ya. Jadi area sini warna kuning ini adalah traffic light untuk kita membuat sell. Oke, first kali price sampai turun dan di mana kita punya TP. Oke, TP kita di area sini. Oke. Price naik, turun, price naik lagi, price naik tidak sampai ya, price membuat penurunan dan akhirnya price membuat penurunan price sampai lagi di atas. Price sampai di atas berarti bukan lagi di area sini kita punya take profit. Kita tengok kiri ya, bukan area sini ya, bukan area sini, sebab area sini adalah sama baris ya. Apabila sama baris, kuasa beli memang sudah habislah, sebab price sudah berapa kali mantul naik ke atas, mengambil kita punya base dan akhirnya price membuat penurunan. Kita akan check out look to the left. Ini tengok kiri yang di area sini, di area ujung sini. Kita akan tengok, kita akan tandakan kita punya ya. Yang bawah sini adalah kita punya TP yang pertama, area sini kena sudah, yang sini. Dan apabila price naik ke atas, kita mencari TP yang kedua, tapi bukan di area sini ya. Ini kan kita punya TP yang pertama. Oke. Ini kita punya traffic light untuk sell limit ataupun sell, so kita sudah profit sini. Jadi apabila price membuat penurunan, kita tidak follow yang sini lagi. Kita tidak follow. Kamu boleh follow, kamu akan profit di area sini, tapi paling bagus kamu akan cari look to the left sebelah sini untuk mencari take profit. Tapi untuk mencari entry jangan terlampau jauh. Untuk mencari entry jangan terlampau begini ya. Kena cari di sekitar sini, area sini. Tapi untuk take profit kamu kena cari sekitar area sini. Oke. Jadi
Sekarang tadi kita membuat sel. Tadi kita membuat sel, dan apa yang kita cari adalah traffic light untuk sel. Traffic light untuk sel adalah supply zone. Jadi kita akan mencari supply zone di area sini. Yang sini adalah garisan warna biru nih, adalah supply zone yang pertama, traffic light kita yang TP kita yang pertama untuk sel limit. Jadi kita akan mencari supply zone. Supply zone yang kedua di mana? Kita turun, tengok kiri, bukan tengok atas. Tengok kiri, balik ke bawah. So di area sini ada traffic light yang kedua. Oke, kita tandakan. Kita kasih zoom. Itu. Jadi area sini ada traffic light. Ini pun traffic light, dan yang sini pun traffic light. So area traffic light itu berada di area sini. Yang ini sudah kena ambil lah, sini hingga ke sini. So sampai di sini kita punya traffic light untuk sel di bawah sini. Yang ini sudah kena pakailah sebab kita sudah profit kan. So kita turunkan sedikit kita punya take profit. Dan kita kasih sedikit. Dan kita tarik sampai di ujung nih. Tapi kalau just marking saja pakai horizontal line pun kamu akan tahu di mana TP kamu. Dan akhirnya kita kena TP di mana? Di area sini. So kenapa price berhenti? Oke, ini ya. Kenapa price berhenti di sini? Kenapa price berhenti di sini? Sebab di area sini adalah traffic light untuk sell di area sini ya. Ini adalah traffic light. Kamu just look to the left untuk TP. Tapi ini untuk TP, bukan untuk entry, oke? Bukan untuk entry. Kalau untuk entry, kita tidak boleh entry ambil look to the left terlampau jauh. Kita mesti ambil berdekatan-berdekatan saja untuk entry. Tapi untuk TP kita boleh ambil jauh, sebab untuk kita mencari marking untuk kita membuat kita akan membuat traffic light, dan kita akan membuat TP dan traffic light untuk kita punya entry sell. So kalau kita membuat sell, kalau kita sudah membuat sell di area sini sudah kena ambil, kita boleh stop saja sampai di sini. Kalau mau kita boleh entry terus pergi sini, boleh. Oke, tapi paling bagus kita akan tunggu price sampai sini. Dan akhirnya price mantul semua naik ke atas. Dan di mana? Oke. Sekarang kita anggap saja kita sudah take profit di sini. Dan sekarang kita mau entry. Contohnya kalau kita follow entry buy. Kalau kamu follow entry buy boleh, tapi paling bagus kita tunggu price naik ke atas, kita tunggu traffic light yang pertama. Traffic light pertama untuk supply zone. Jadi traffic light yang pertama, ini saya delete dulu. Traffic light yang pertama, asal kamu nampak saja di area sini adalah traffic light. Ini adalah traffic light. Kayak kamu nampak supply zone, demand zone, supply zone. Traffic light untuk buy adalah demand zone. So nampaknya ya, demand zone, price turun dan naik. Demand zone adalah, ya kita tengok lagi untuk demand zone. Demand zone adalah seperti ini ya, so berada di bawah. So betul lah, kita cek demand zone seperti ini. So kalau masuk H1, nah betul lah di area sana. M30 kita masih dapat area sini. Oke, so betul kan? Tadi kita akan nampak cari noise dia. Dan apabila kita sudah entry di sini, oke, di ujung sini ya. Ujung sini pun boleh di mana-mana saja. Dan janji kita punya demand zone, tempat kita entry ya, demand zone. Dan akhirnya price mantul dan mengambil kita punya price hanya sampai di sini. Price tidak tembus sebab ini adalah traffic light untuk buy. Dan akhirnya kita akan membuat buy. Oke, kita akan membuat buy di area sini dan area sini. Oke. Dan akhirnya price membuat penurunan, price terus tembus. Oke, so hujan sudah. Jadi sampai sini aja video untuk kali ini tentang pelajaran kita traffic light tentang pelajaran traffic light. Jadi saya harap kamu paham dan pahami balik kan video ini, walaupun tidak secara detail, tapi cuaca tidak mengizinkan. Jadi terpaksa saya tutup video ini, akan buat video lagi seterusnya sekiranya kamu tidak paham. Kalau kamu paham, kamu boleh komen. Kalau kamu tidak paham, kamu boleh komen. Nanti saya akan balas. Oke. Jadi sampai di sini saya video untuk kali ini. Daripada saya Bob from Puvan FX. Bye bye.